alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Eris. Sore ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu memberdayakan usia pensiun. Ya. Ada persepsi yang salah, salah kaprah. Pensiun bagi sebagian orang bukan saja berhenti bekerja, tetapi berhenti pula produktivitasnya. Seakan tidak lagi menjadi orang penting di masyarakat setelah sebelumnya begitu sentral posisinya. Seakan hanya tinggal menunggu dua hal, kedatangan cucu dan kedatangan kematian. Tentunya ini tidak benar. Nah, ini salah persepsi, salah kaprah kita. Kemudian penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh para pakar dari The University of Maryland mengatakan bahwa mereka yang tetap beraktivitas setelah usia pensiun menikmati kesehatan yang lebih baik daripada yang tidak beraktivitas dan setelah usia pensiun. Demikian juga keadaan psikologinya lebih stabil. Islam tidak mengenal usia pensiun. Lihatlah ayat berikut ini ya. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Itu Quran Al-Hijr 15 ayat 99. Yang diyakini disebutkan itu adalah kematian. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli di dalam tafsir Ibnu Katsir 4/553, ya. Kemudian beribadahlah kepada Allah, batasnya adalah ajal. Sebelum mati, seseorang harus terus beribadah kecuali tidak sehat. Akal, termasuk pikun, tidak ada beban beribadah. Juga ayat berikut ini, dan katakanlah kepada Muhammad ini bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kaum kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu Quran At-Taubah 9 ayat 105. Ayat ini menjelaskan bahwa bekerja atau beraktivitas kebaikan terus dilakukan hingga kembali kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Untuk itulah Islam tidak pernah mengenal kata pensiun. Adapun penelitian hanya menguatkan ayat-ayat Allah yang tertulis. Untuk itulah kita jumpai orang-orang besar dalam sejarah Islam, mereka tetap beraktivitas hingga di penghujung usia. Petunjuk utama berasal dari Rasulullah SAW. Mari kita lihat di akhir usia beliau, Pada usia 53 yang biasa dijadikan patokan untuk masa persiapan pensiun, Rasulullah melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Bandingkan, dia berangkat 27 Safar 14 kenabian dan sampai di Madinah 12 Rabiul Awal 1 Hijriah selama 15 hari di usia 53 Pada usia 55 tahun biasanya keluar SK pensiun di normalnya kita. Rasulullah saat itu berjihad perang yaitu tahun 2 Hijriah. Kalau di rata-rata sebetulnya beliau pergi untuk berperang setiap 4 bulan sekali, dan total 28 kali peperangan yang diikuti
Rasulullah dari tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. Ini bisa dilihat di Al-Atlas Al-Tariq ya. Ini halaman 151, Maktabah Al-Ubaikan 1435 Hijriah. Pada usia 60 tahun, ini setelah yang tadi, Rasulullah SAW melakukan perjalanan jauh untuk berdakwah dan memimpin 3 peperangan, yaitu Perang Fath, Makkah, Hunain, dan Taif. Hingga detik-detik terakhir beliau wafat, masih produktif untuk kebaikan sampai saat 14 hari beliau sakit, mampu memimpin sholat berjamaah selama 11 hari. Sungguh inilah produktivitas usia yang tak pernah mengenal pensiun. Hingga hembusan nafas terakhir beliau pada hari Senin waktu duha 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Akhirnya kita tahu Rasulullah SAW, sang teladan itu, tidak pernah mengenal pensiun. Saya, ini pengalaman ya, apa yang saya kerjakan. Saya pensiun tahun 2017 saat usia saya 60 tahun dan mulai melakukan upaya mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan menseleksi pekerjaan yang kiranya sesuai dengan diri saya untuk dikerjakan di masa tua. Dari 4 tahun terakhir, ya, 2 tahun saya habiskan untuk mencoba berbagai pekerjaan, ya, trial and error ya, mulai dari jadi agen properti, agen asuransi, kerja online seperti dropship dan affiliate, serta usaha laundry. Singkat kata, terakhir saya memutuskan untuk memulai pekerjaan menjadi agen pupuk organik dan akhirnya fokus di usaha ini. Usaha tersebut merupakan jaringan penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS PT Best Corporation Bandung. Saya diajak seorang teman pengusaha dan saat ini beliau sudah mensuplai beberapa perkebunan sawit di beberapa daerah dan sangat sukses. Cukup lama saya melakukan klarifikasi terhadap usaha ini secara paralel sebelum fokus 100%, karena ada istilah berjenjang ya. Jadi tadi disebutkan penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, ada kata-kata berjenjang ini kalau saya artikan itu sama dengan multi level. Nah, ini yang membuat saya harus berulang kali atau melakukan klarifikasi, analisa sebelum saya menetapkan ini adalah pekerjaan akhir atau terminal terakhir di saat tua atau di saat kita pensiun ya. Nah, apa kesimpulan dari analisa saya tersebut ya? Yang saya buat sebelum mengambil keputusan ini saya akan kerjakan benar gitu. Yang pertama, sistem bisnisnya halal ya, dengan basis syariah tersebut. Ya, penjualan langsung berjenjang syariah ini halal. Jadi saya sudah memantapkan diri untuk kesimpulan pertamanya adalah saya cari yang halal karena ini adalah pekerjaan terakhir kita. Yang kedua, tidak ada kewajiban tutup poin atau harus berbelanja rutin bulanan. Nah, ini bedanya dengan yang selama ini atau dulu saya pernah mengerjakan MLM. Di sini tidak ada tutup poin dan belanja terus-menerus. Yang ketiga, mendaftar hanya sekali dan berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan. Nah, ini juga yang saya pikir nggak ada masalah kalau dimulai pada saat usia pensiun, dan kalau saat kita sudah dipanggil itu ya tinggal diwariskan karena memang bisa diwariskan, tinggal ditulis siapa ahli waris kita dalam formulir pendaftaran ya. Yang keempat, memperoleh hak usaha untuk dikelola secara pribadi. Jadi kita melakukan sesuatu atas kemauan kita dan bagaimana kita menyetirnya. Kemudian berbelanja wajib hanya 1 kali saat pertama registrasi itu sebagai mitra usaha agar kita dapat memahami produk PT Best itu jika ingin menjual kembali ya. Kemudian membantu 2 mitra usaha agar ikut
terbebas dari hutang dan riba. Yang ketujuh, poin yang terkumpul tidak hangus dan terus berakumulasi tanpa batas waktu dan diperhitungkan sebagai dasar perolehan reward di setiap periodenya, ya. Nah, di sini saya mengerti bahwa ini memang mirip ya, kalaupun tidak sama dan dia tidak menyebutkan MLM, tapi sama-sama berjenjang dan banyak hal yang sama, dan yang tadi saya sebutkan itu adalah yang membedakannya ya. Kemudian poin dihitung dari omset ya, bukan dari jumlah orang yang bergabung. Ya, ini banyak yang bilang bahwa bagaimana cari orang sebanyak itu, tapi yang penting tuh omsetnya bukan orangnya. Setiap mitra, poin ke-9, memperoleh 2 peluang usaha, yaitu pertama menjual produk. Nah, ini tadi kenapa saya sudah melakukan penjualan itu. Yang pertama saya tahu, sebelum saya klarifikasi benar soal berjenjang tadi, saya sudah jualan pupuk, menduplikasi apa yang pernah dikerjakan oleh orang yang bawa saya ke bisnis ini. Yang kedua, memfasilitasi pengguna ya, setelah ada yang membeli atau pemakai produk untuk menjadi mitra usaha. Nah, ini sudah masuk ke arah berjenjang tadi. Kita mulai ikut dengan membangun mitra usaha ya. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ke-10, kesimpulan saya adalah kesuksesan ditentukan oleh jumlah omset, bukan siapa yang duluan bergabung. Ini juga mematahkan apa yang terjadi di MLM selama ini. Yang di atas kita tuh pasti sukses duluan, atau dia yang sukses kita enggak gitu kan. Nah, ini enggak terjadi seperti itu. Yang menentukan adalah omset, bukan siapa yang duluan. Yang ke-11, produk PTBest sangat diminati masyarakat dan mempunyai prospek luas secara nasional. Tersedia support system dan tools untuk pemasaran, training mitra, dan mentoring baik secara online maupun offline. Nah, ini juga yang membuat saya semakin mantap, karena kita ngerjainnya dari rumah ya, disediain toolsnya dan kita tinggal ngoprek aja. Hanya sedikit kita harus kerja keras itu dalam mempelajari tools-tools dan sistem-sistem online ini. Ya, kalau Nabi Muhammad umur 55-60 aja berperang, saya pikir saya nggak ada keberatan untuk mempelajari ini. Berperang aja Nabi ya pergi kok di umur-umur seperti kita ini. Nah, kemudian yang ke-13, nah di bisnis inilah kita menemukan berbisnis sekaligus berdakwah. Nah, apa itu berdakwahnya? Berdakwahnya itu misalnya kita mencoba untuk keluar dari riba ya, dan juga mengajak dua orang yang harus kita ajak itu juga untuk keluar dari riba ya, dan mengatakan semuanya ini kita sampaikan bahwa ini adalah berbasis syariah ya. Kemudian mohon diingat juga ada sebuah quote ya yang selalu relevan di setiap saat situasi ya. Apa itu quote-nya? Adalah kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Kalau kita ingat-ingat, itu betul sekali. Kenapa kita jadi PNS? Karena kita mutusin jadi PNS. Kenapa kita jadi pegawai swasta? Karena kita mutusin itu. Kenapa kita misalnya luntang-lantung? Karena kita mengambil keputusan yang salah. Nah, terusannya apa? Kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Ini bukan hanya untuk pensiunan ya. Ini saya sudah sampaikan ke yang muda-muda juga bahwa keputusan yang harus diambil sekarang itu harus sebaik-baiknya bagaimana kita keluar dari situasi pandemi yang nggak kunjung usai, sehingga kita bisa survive ya, keluarga kita bisa hidup berkelanjutan. Apa yang mesti kita kerjain? Jadi tolong diulik dengan sedemikian rupa, analisa segala macam, sehingga kita meyakini dan akhirnya memilih yang terbaik. Nah, kalau menurut saya ini sudah terbaik, apalagi dengan berpikir untuk masa tua, itu dia adalah seumur-umur dia punya usaha dan bisa diwariskan, itu udah bagus sekali. Kemudian karena sampai tua ini juga berbasis syariah, semuanya keputusan sudah saya anggap, saya sudah menelitinya dengan sangat
dan saya memutuskan untuk melakukannya, ya. Nah, setelah kita terdaftar menjadi mitra usaha PTBS, maka dari 2 peluang usaha yang disediakan itu, pertama menjual produk, ya, kita disediakan peluang untuk menjual produknya, kemudian membangun jaringan. Buat yang muda-muda, saya kira soal menjual produk ini udah terbiasa nih, apalagi dilakukan online. Ada yang jadi dropshipper, saya pernah jadi dropshipper, saya pernah jadi affiliate, ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kita menjualkan produk orang, ya. Ternyata setelah saya ketahui ini adalah berjenjang juga, itu saya anggap bonus. Yang saya mati-matian mengkualifikasinya itu, dan banyak orang mencaci makinya dan menyayangkan saya masuk ke situ. Itu saya anggap bonus. Kenapa? Selama ini saya menjualkan produk orang, saya tidak dapat bonus apa-apa. Saya berhenti lagi pemasukan. Kalau ini banyak sekali yang dijual, kita dapat mendapatkan poin, kemudian poin-poin itu akan menjadi reward yang alhamdulillah membuat kegembiraan banyak orang, ya. Saya di sini banyak sekali yang sudah melakukan dan banyak sekali yang sudah mencoba dan mendapatkan. Leader-leader saya itu ada yang sudah dapat motor berapa, mungkin ada yang belasan juga ada, ya. Kemudian dapat mobil, ada yang lebih dari 3, sampai dia dapat mobil yang sport itu bisa juga beberapa mobil, kemudian rumah. Akhirnya mereka juga dapat, yang paling senior itu dapat rumahnya itu lebih dari 1, bisa 3 atau berapa gitu, ya. Nah, itu nanti akan ada cerita berikutnya untuk kita mendetilkan itu. Nah, seperti saya pada awalnya, saya hanya memanfaatkan peluang pertama, yaitu menjualkan produk yang menjadi andalan PTBS ini, yaitu pupuk organik, ya. Pupuk organik super aktif, yaitu yang namanya adalah eco farming. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar. Kemudian ada yang produk barunya adalah Pillow Slow Release. Pillow itu kayak bantal, dia terdiri dari di dalam saset-saset. Kemudian slow release itu dia menyerap secara perlahan. Dan saat itu saya hanya menduplikasi cara kerja teman saya yang mengajak saya itu, dan saya lihat dia berhasil gitu. Makin kuat saya mengklarifikasi karena dia berhasil. Dia udah beberapa motor dia raih, berapa mobil dia raih, berapa rumah dia sudah raih, dan saya sudah pergi, saya sudah masuk ke dalam rumahnya juga. Dan saat ini saya sudah menjualkan produk yang tidak hanya lagi pupuk, ya, karena lihat banyak produknya, dan juga dulu menjadi andalannya itu adalah aditif penghemat BBM, namanya Eco Racing. Itu udah banyak sekali orang dengar itu. Nah, itu saya juga ikut juga berjualan itu. Ya, pelan-pelan saya juga satu persatu saya jualin, kecuali untuk untuk alat-alat kecantikan. Nah, itu saya agak susah untuk menjualkannya, karena itu mesti kita coba, ya. Kita nggak pernah memakai alat-alat kecantikan, kosmetik. Itu belum saya coba untuk menjualkannya. Mungkin nanti akan saya manfaatkan istri atau anak-anak yang menjualkannya. Sementara ini Eco Racing sudah, kemudian beberapa suplemen kesehatan saya juga sudah. Misalnya Hubs Pro, ya, itu habatus sauda propolis kombinasi, itu bagus banget dan dicari-cari, dan banyak penyakit yang orang rasakan akhirnya sudah terasa sedikit longgar. Kemudian ada namanya Econex Coffee, ya, itu untuk para pria karena ini menjack up stamina. Nah, ini dia. Kemudian ada Kalsi 100, ya. Evitgo Kalsi 100 itu untuk anak-anak, ya. Ini untuk kecerdasan anak-anak, pertumbuhan anak-anak juga ada. Kemudian Ecofitco, kemudian ada LPN Kolagenia. Nah, ini juga bagus untuk dikonsumsi untuk kesehatan badan. Nah, saya sudah full jalankan kedua peluangnya ini, ya. Peluang menjualkan produk sudah, membangun jaringan sudah. Karena setiap orang yang membeli saya tawarkan untuk jadi member. Kenapa begitu? Karena dia akan dapat diskon setengah harga begitu dia jadi member. Jadi walaupun ada pekebun atau petani yang saya tidak akan ngurusin jaringan deh, dia bilang ya nggak apa-apa,
Tapi Anda pasti nggak akan menolak ya kalau dikasih diskon sampai 50%. Oh iya saya mau. Nah, akhirnya didaftar juga. Dan akhirnya dia tetap jadi pembeli aja. Pembeli yang dia sendiri yang order. Harganya di bawah, dapat diskon 50% kalau dibandingkan dengan harga pasar ya. Harga pasar atau harga retail, harga ecer. Nah, pada mau. Walaupun pengusaha juga, dia mau aja. Dia nggak mau mengembang-ngembangkan jaringan, tapi dia mau dengan orderan yang jadi 50%. Nah itu. Nah ini yang saya sekarang cobain dua-duanya. Saya anggap bonus. Orang-orang saya jadiin member sehingga dia dapat diskon 50%. Kemudian orang-orang yang lain yang mau juga ikut berusaha ini, walaupun dia bukan pembeli produk yang sifatnya bulk itu, tapi ada juga yang pemakai. Nah itu semua jadi ini, dan juga bisa mengembangkan jaringannya sendiri. Itu gampang caranya. Kan orang kadang-kadang saya nggak bisa memprospek orang. Nggak apa-apa, suruh masuk ke, saya siapin ya. Saya siapin satu grup ya, grup di Telegram ya, untuk orang bisa masuk ke sana dan pelajari dan akhirnya mendaftar gitu loh. Nah itu kalau yang online. Yang offline juga ada. Oh ya, yang online tadi dilengkapi dengan seminar-seminar. Jadi ada seminar yang dilakukan, yang difasilitasi oleh PTB sendiri. Itu ada seminar tentang bisnisnya sendiri, bisnis syariah itu, dan kemudian profil perusahaannya, dan semua orang bisa ketahui dengan masuk di situ ya. Dan juga bagaimana dengan semua produk ini. Ini ada satu persatu dibuat seminar sama dia. Itu saya taruh semuanya, linknya di dalam grup saya itu. Jadi semua yang ingin menjadi anggota ini tapi belum tahu bagaimana, masuk aja ke grup. Jadi semua anggota baru pun nggak usah besok berusaha keras dan sampai stres untuk memprospek orang, nggak usah. Undang aja. Kalau yang online masukin ke grup. Ada juga offline itu ada, tapi itu lokal-lokalan, jadi kecil lingkupnya. Jadi yang seluruh Indonesia kita bisa pakai online. Tinggal masukin ke grup, mereka juga belajar sendiri, dia ikut seminar sendiri, saya juga ada buat di sana agenda kapan memberikan teori-teori prakteknya itu, sehingga mereka dari PTBS dapat banyak seminar dan penjelasan. Kita sendiri prakteknya bagaimana, kita juga jelasin. Akhirnya semua akan menjadi terbiasa juga. Sampai sudah ada yang bisa juga memprospek sendiri. Memprospek itu bisa juga secara offline ya. Misalnya kita lakukan pertemuan di rumah-rumah, undang orang 10. Dari 10 nanti ada 1 yang mau, ada 2. Itu setiap minggu bikin aja pertemuan kalau kita udah bisa. Tapi kalau nggak bisa, bawa aja ke grup. Bawa aja ke grup online ini, seminar-seminar segala macamnya. Kemudian atau juga mereka diikutsertakan di pertemuan-pertemuan besar yang di beberapa daerah ada, stokis-stokis itu ada. Nah, tapi yang paling enak ya di online. Orang tinggal baca, dia nggak perlu dikejar-kejar orang mau jadi ikut atau enggak, itu sendiri dia baca, dia sendiri yang mutusin. Kita nggak perlu kejar-kejar mereka, dia tinggal masuk situ. Yang saya buat grup itu namanya grup transit di Telegram ya. Orang masuk yang merasa pengen join ya, dia tinggal isi formulir. Kemudian saya minta mereka juga keluar dari grup itu supaya masuk ke grup Telegram yang tempat berkonsultasi. Nah, jadi orang cuma transit aja di grup itu. Yang masih belum paham-paham juga, tapi ada kerasa ingin, gregetnya ada tapi belum paham, boleh stay di situ terus belajar. Jadi setiap ada seminar dia ikut lagi, dia baca lagi, semua yang diposting di situ dibaca. Tapi ada juga yang setelah mengikuti semuanya terus, wah enggak, saya enggak paham nih, enggak ada ininya, enggak ada gregetnya, saya enggak suka. Ya oke, yang itu juga boleh keluar. Jadi ada orang masuk, ada orang keluar, itu biasa aja, itu memang grup transit. Nah itulah grup yang saya buat sehingga membuat teman-teman yang pengen tahu masuk ke situ dan mendaftar dan jadi member ya. Itulah yang saya jalankan, dan semua juga mudah ya, dan akan berkontribusi besar dalam mencapai reward yang disediakan itu kalau kita aktif ya. Saya kira itu dulu
Bapak Ibu dan sahabat saya yang sudah pensiun, saya mengajak mari kita berdayakan usia kita untuk terus berkarya dengan niat untuk beribadah. Ya, silakan pilih pekerjaan yang sesuai ya dengan keahlian yang ada selama ini atau hobi masing-masing, dan lakukan dengan mensinkronkan terhadap semua aktivitas yang ada ya, karena kita udah jadi lansia, itu aktivitasnya juga berbeda dengan yang lain, sehingga tetap aman dan enjoy tapi produktif. Nah itu, jadi apa saja kegiatannya silahkan cari, tapi tetap jalankan. Jadi tidak merasa lagi bahwa oh saya udah pensiun, saya nggak ngapa-ngapain lagi, saya nggak ini, saya maunya mempersiapkan diri yang masuk ke liang lahat misalnya gitu. Nah enggak, saya kira Nabi sampai hari akhirnya pun udah 14 hari dia sakit sebelum meninggal, itu 11 harinya masih menjadi imam sholat ya. Nggak ada dia pensiun. Jadi Islam nggak mengenal ada pensiun. Jadi berkaryalah terus, tapi sebagai ibadah. Ya bukan berarti dengan berkarya terus atau beraktivitas kita meninggalkan yang lain yang wajib segala macam. Jangan, itu tetap dipiara gitu loh ya. Nah, saya sarankan seoptimal mungkin menggunakan teknologi internet, sosial media, dan semua yang bersifat online agar tidak perlu keluar rumah. Saya tidak perlu keluar rumah ya. Saya mengajak memprospek pembeli, saya sampaikan lewat online juga. Kemudian yang order itu saya order lagi ke PT BES, dan ada mekanisme transfer langsung dari para pembeli atau yang berminat ikut di jaringan, itu langsung dia nggak transfer ke saya, semua langsung transfer ke PT BES dan semua proses dijalanin dan jadi mitra usaha. Kemudian yang membeli tadi itu semua orderannya langsung dikirim ke alamat dia sendiri yang mengisi alamatnya, dan dia sendiri yang memilih apa yang dia order, produk apa kita nggak tahu. Jadi itu yang kita tahu hanya bahwa dia ngisi formulir, kemudian dia milih barang ini, barang ini, barang ini, kemudian kita daftarkan apa yang diisi di formulir, sekalian juga barang yang dia order, kemudian kita hitungin. Nah itu ada mekanisme ngitungnya juga, kemudian kita kasih tahu silahkan transfer segini, dia transfer langsung ke PT BES kirim ke rumahnya atau dikirim kemana yang dia mau ya. Nah sebaiknya kerjakan dengan sistem online supaya tidak susah, karena kita juga udah tua-tua ini, suruh keluar juga pusing, kena hujan, kena angin ya. Silahkan mencoba, dan karena usaha ini dapat diwariskan, maka kita yang memulai ya, dan nantinya anak cucu yang meneruskan. Nah itu salah satu poin juga yang saya waktu istri saya menanya, lu umur segini masih juga main-main begitu gitu kan. Jangan-jangan saya umurnya udah lewat dari umur Nabi, jadi bonus lu jangan-jangan udah nggak banyak lagi nih. Nah, tapi saya bilang saya mulai karena saya punya jaringan, saya punya teman dan saya tahu bagaimana menghubungi orang, bagaimana memasarkan. Karena saya dulu di swasta juga dan juga pernah menjadi pilot perusahaan dan tahu bagaimana memasarkan produk, melakukan persuasi atau pendekatan-pendekatan ke prospek. Itu semua sekarang saya manfaatkan, dan setelah itu terjadi ya tinggal kalau nanti kita dipanggil itu sudah tertulis di dalam permohonan jadi ini gara-gara udah umuran juga nih. Jadi di dalam formulir itu udah disebutkan kepada siapa kita wariskan. Nah, itu ada di situ. Nomor rekening kita di mana, di bank mana, itu dituliskan semua di situ. Jadi begitu kita dipanggil, semuanya otomatis pindah tuh. Nah, jadi enak banget gitu loh. Nah, salam semangat, go berkah, no riba, dan lansia pun juga bisa ya. Nah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.